Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak atas kesediaan Ustazah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Nur Sofiatun, mahasiswa dari STAIM, Blora, Program Studi PIAL, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saat ini sedang menyusun skripsi dengan judul Peran Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Santri kelas 9 di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Boarding School Al-Ma'un Blora tahun 2024-2025. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan topik penelitian saya. Hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bagian dari data penelitian dan dijamin kerahasiaannya, kecuali Ustazah bersedia disebutkan namanya. Jika Ustazah tidak keberatan, wawancara ini akan saya rekam untuk keperluan dokumentasi dan memudahkan proses transkripsi. Apakah Ustazah bersedia? Insya Allah. Jika sudah siap, kita bisa mulai wawancara ini. Pertanyaan pertama, bisakah Ustazah ceritakan peran Ustazah dalam proses pendidikan santri di pesantren ini? Perannya sangat penting ya, kemudian perannya juga banyak, karena ketika di pesantren kita membicarakan pesantren, maka pendidikan dari semua lini selama 24 jam, baik itu dalam pendidikan formal, baik itu pendidikan dan juga pendidikan agama, akhlak, dan juga bagaimana mereka dalam keseharian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ustazah tentang pentingnya pendidikan karakter bagi santri di pesantren ini? Sangat penting, apalagi para santri di PPTK atau di MBS Al-Ma'un Blora ini, mereka menghafal Al-Quran, maka karakter yang dimunculkan adalah mereka berakhlak mulia, kemudian berakhlak sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena mereka calon para penghafal Al-Quran, dan juga mereka juga harus berakhlakul karimah, yaitu jujur, kemudian adil, kemudian akhlak terpuji yang lainnya. Sejak kapan Ustazah terlibat dalam pendidikan karakter di pesantren Al-Ma'un ini? Saya bergabung di PPTK MBS Al-Ma'un Blora ini sejak dari tahun 2013 November kalau tidak salah, dimana awalnya di pesantren ini bukan untuk MBS atau bukan boarding school, tapi justru kami ada kegiatan yaitu belajar Al-Quran anak-anak mulai dari kecil atau usia dini, mulai dari 3 tahun sampai usia SD, SMP, bahkan untuk dewasa. Bagaimana Ustazah mengatasi santri yang mungkin kurang menunjukkan sikap atau karakter yang Ustazah harapkan? Tentu saja sangat bersedih dan juga ingin sekali mereka seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan, tetapi itu tentu saja banyak sekali hambatan dan rintangan, dan tentu saja kita sebagai ustazahnya harus senantiasa pantang menyerah atau tidak menyerah, dan juga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada santri kita. Apakah ada kerjasama antara ustadzah, pengasuh asrama dengan orang tua dalam membentuk karakter santri? Iya, tentu saja ini ada kerjasama yang sangat harus benar-benar kerjasama yang berkesinambungan antara orang tua dan santri, karena apa yang menjadi tujuan pondok itu tidak akan tercapai kalau keduanya, baik dari sekolah atau ustazahnya, sekolahnya ataupun orang tuanya tidak saling sinkron atau tidak saling mendukung apa yang kita harapkan. Sebagai contohnya, ketika santri ditetapkan ketika di pesantren untuk memakai jilbabnya atau kemudian berkata baik, tetapi ketika di rumah
tidak diterapkan maka itu sangat tidak sinkron gitu. Sehingga ada beberapa hal yang kita canangkan di dalam pesantren ini, misalkan ada buku laporan di rumah atau laporan kegiatan ketika di rumah, kemudian orang tua senantiasa melaporkannya. Bagaimana kurikulum karakter diintegrasikan dalam program pondok ini? Untuk kurikulum karakter kita tidak secara menyeluruh, tetapi kita ada beberapa pelajaran yang memang terintegrasi dengan karakter anak. Misalkan kita ada pelajaran akidah akhlak, di mana ini mengajarkan tentang bagaimana akidahnya anak atau akidah santri dan juga akhlak santri. Kita akan terus baik itu di bangku sekolah, maksudnya formalitas, maupun di setiap kajian. Nah, kajian-kajian ini ada setiap sore atau ba'da asar kita akan adakan kajian. Kemudian selain kajian Islam, baik itu nanti kajian Islamnya tentang adab, tentang hal-hal lainnya, dan juga penerapan dalam nilai-nilai Islam ini di kesehariannya. Bertemu dengan teman, senyum, kemudian mengucapkan salam, kemudian senantiasa disiplin waktunya, disiplin ininya, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Karena santri di MBS ini banyak tugas yang harus dia laksanakan, baik itu sebagai atau bergabung di dalam organisasi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, misalkan memasak, kemudian piket harian, menyapu, dan yang lain. Ini yang mendukung dan penerapannya di dalam keseharian di pesantren. Menurut Ustazah, apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan karakter di pesantren ini? Tantangan terbesar adalah karena santrinya banyak, maka di pesantren ini atau santri itu berbagai macam, dari berbagai macam kondisi dan juga karakter, sehingga kami agak sulit atau kesulitan untuk bisa menyatukan atau memberikan ini, selain background dari santri atau bagaimana orang tuanya dulu atau bagaimana lingkungan ketika di rumah dan ketika di pesantren, maka itu sangat sulit bagi kami. Terus kemudian hambatan juga yang besar adalah terkadang santri tidak secara sukarela berada di pesantren, sehingga itu karena niat, sehingga menjadikan santri ketika di pesantren itu agak susah, maksudnya susah karena dia niatnya belum fokus untuk bisa belajar di pondok. Nilai-nilai karakter yang paling ditekankan di pesantren ini menurut Ustazah apa? Paling kami tekankan dan kami harapkan adalah mereka menjadi santri yang berakhlakul karimah, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan Sunnah di setiap hariannya, dan tentu saja sholat yang utama tidak ditinggalkan, disiplin, tanggung jawab seperti. Apa bentuk pendidikan karakter yang Ustazah ajarkan kepada para santri-santri di pondok ini? Khusus saya memegang hal semuanya ya di pesantren ini. Yang pertama tentu saja saya di tahfidzul Quran, dan ini belajar di hafalan Al-Quran itu butuh sabar, kemudian tekun, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dan di sini kami atau saya secara pribadi ketika mengajarkan, ya mereka tidak ada toleransi ketika mereka membolos atau tidak menyetorkan hafalannya. Nah, ini kita ajarkan bagaimana ketika seseorang atau ketika kita di sebuah lembaga atau berada di sebuah pesantren, maka harus mengikuti juga aturan-aturan yang berlaku di pesantren. Bagaimana cara Ustazah menilai keberhasilan pendidikan karakter di pesantren ini? Yang pertama tentu saja target itu kita tidak menarget, tetapi ada anak-anak yang alhamdulillah mereka berprinsip, karena kita di Muhammadiyah dan tujuan kita adalah bagaimana mereka berdakwah juga di Muhammadiyah. Yang saya rasa yang paling saya lihat adalah bagaimana hafalannya,
kemudian bagaimana sikapnya kepada orang tuanya, kemudian bagaimana dia pemikirannya, kemudian berpikir untuk bisa menyebarkan agama Islam ini. Apakah ada perubahan karakter yang signifikan pada santri setelah beberapa waktu tinggal di pesantren? Alhamdulillah banyak sekali perubahan, misalkan dalam hal kesehariannya, kalau di rumah tidak mencuci sendiri maka di sini mencuci sendiri, kemudian nyapu, ngepel, bahkan di sini ada memasakkan santri lain, memasak nasi untuk santri lain, itu ada tugas atau piket bagi mereka. Kemudian yang di rumah dia tidak menghafal, kemudian mereka menghafal. Kemudian waktu sholat, waktu adzan, mereka harus siap di masjid, sholat berjamaah, dzikir, kemudian menghafal, ada kajian. Ya, aktivitas tidak hanya itu, anak-anak juga dibekali dengan ekstra, yaitu bagaimana berwirausaha, memasak, kemudian ada cooking class, ada kewirausahaan mereka berjualan dan lain sebagainya. Metode apa yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai karakter kepada para santri? Metode yang ada di pesantren itu metode secara umum ya, banyak di beberapa pesantren. Jadi untuk membentuk santri-santri yang disiplin, maka kami ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, kemudian bertanggung jawab ya, disiplin, tanggung jawab, kemudian jujur, itu semuanya sudah ada aturannya. Kemudian senyum, sapa, salam atau ramah, kemudian ukhuwah Islamiyahnya, itu semuanya kami inikan kepada anak. Dan juga mereka belajar untuk bisa bermandiri, berbicara di depan umum dengan adanya muhadharah, kemudian bercakap di dalam berbahasa luas, di dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini semuanya tersistem atau di dalam ada aturan, kemudian ada kurikulum yang juga mendukungnya. Menurut Ustazah, seberapa besar pengaruh lingkungan pesantren terhadap pembentukan karakter santri? Sangat besar sekali, apalagi kita tadi ya, santri itu dari berbagai macam sifat, perilaku, bahkan backgroundnya dari orang tua yang tidak sama. Tentu saja ini sangat berpengaruh bagi karakter mereka, dimana santri ini dilatih untuk bisa bermasyarakat secara umum ya, jujur dan yang lain, adil dan yang lain sebagainya. Tapi ketika berada bersama teman ya, otomatis bagaimanakah dia bisa memilih-milih teman. Ini sejak usia SMP karena kami dari SMP ini mereka sudah mulai belajar bagaimana harus bersikap ketika bergaul dengan masyarakat secara besar, dengan teman-teman yang memiliki sifat yang beraneka ragam. Maka tentu saja ini sangat berpengaruh. Ada anak yang kemudian bisa mempunyai prinsip dalam hidup, tidak terbawa-bawa, otomatis akan bisa melaksanakannya atau akan bisa lurus. Tetapi pengaruh juga ketika teman yang kemudian bersama-sama tidak memenuhi aturan, kemudian itu juga sama. Tetapi alhamdulillah karena kita masih berada di dalam pesantren, kemudian masih terus diawasi dan ada aturan-aturan, maka ini memang masih ada beberapa yang sisi negatifnya, yaitu mereka keikut-ikut temannya seperti itu. Apakah Ustazah menggunakan pendekatan keteladanan dalam mendidik karakter? Bisa diberikan contohnya? Insya Allah seperti ini bisa dari kami, kemudian dari pengajar di PPTK MBS Al-Maun, kita berusaha untuk memberikan keteladanan kepada mereka, tentu saja dengan kapasitas kami sebagai ustadzahnya, kapasitas manusia biasa, misalkan sopan, kemudian memakai baju sesuai dengan standar syariat Islam, dan ini kita mencontohkan juga kepada mereka. Harapan Ustazah terhadap perkembangan karakter santri di masa depan gimana? Semoga santri di MBS ini semakin bagus, semakin berakhlak mulia, dan juga semakin taat kepada perintah agama, baik itu sholat maupun dalam syariat Islam lainnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja jadi tadi berakhlak mulia, jujur, adil, menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin.
apakah Ustazah ada saran atau masukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter di pesantren ini? Untuk sementara saran dan kemudian itu bisa terjadi atau kemudian untuk di pesantren tentu saja banyak ketika ada perubahan, apalagi di Al-Maun ini yang pesantrennya belum besar, sehingga di MAMBS ini untuk peraturan yang dijalankan masih sangat sederhana. Semoga kedepannya juga bisa lebih intens lagi dan bisa terlaksana peraturan-peraturannya, dan juga bisa membentuk karakter yang bagus dengan ekstra kurikuler yang banyak mendukung perkembangan karakter anak-anak ya, di Bulura tercinta ini. Yang terakhir, apa pesan Ustazah untuk guru-guru lain dalam mendidik karakter para santri-santri di pondok ini? Pesannya untuk guru-guru yang lain tentu saja ketika kita berdakwah tentu saja ada lika-likunya, dan kita menghadapi santri yang berbagai macam karakter, sehingga kita harus benar-benar bersabar dan juga berjuang, tidak menyerah. Dan selanjutnya adalah tadi seperti pertanyaan, memberikan mauidhah hasanah atau contoh yang baik kepada santri-santrinya, sehingga apa yang dicontohkan oleh guru-gurunya bisa diambil oleh santrinya. Baik, jazakillahu khairan. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustazah. Terima kasih atas informasi yang telah Ustazah berikan. Ini Masya Allah sangat membantu banget ya, Ustazah ya. Jika nantinya saya membutuhkan klarifikasi tambahan, apakah saya boleh menghubungi dengan kembali? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Mungkin saya tutup dulu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.